Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari Juz Amma, dan kita sudah masuk pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-7 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka mas sijjin kitabum marqum wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Janganlah sekali-kali begitu. Artinya bicara soal kecurangan dalam berniaga. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka itu benar-benar tersimpan dalam sijin. Wa ma adraka mas sijin, tahukah engkau apa itu sijin? Kitabum marqum, kitab yang berisi seluruh catatan amal. Wailun lil mukadzibin, wailun yawma idzin lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi para pendusta. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, tidak ada yang mendustakannya tentang hari pembalasan itu kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi sangat berdosa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjelaskan ayat per ayat dari surah Al-Mutaffifin ini, ayat ini menjelaskan tentang para pendusta akan hari kiamat, dan khitabnya secara khusus kepada orang-orang musyrik Arab, orang-orang kafir di zaman Nabi, tetapi juga khitabnya bagi kita, karena ibrah Quran itu bukan khususnya ayat itu turun kepada siapa, tetapi umumnya lafaz mencakup kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa orang-orang musyrik Arab di zaman itu mereka mengingkari bahwa tidak ada balasan setelah kematian? Yang pertama, disebutkan para ulama, karena beriman dengan hari akhir atau hari pembalasan itu bagi mereka itu sama saja mereka akan mendapatkan kehancuran kelak pada hari kiamat, karena kebiasaan mereka yang tidak bisa meninggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan setiap maksiat itu pasti ada balasannya. Jadi mereka menganggap kalau ada pembalasan, binasalah kami kalau begitu. Yang kedua, setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di dunia akan dihisab pada hari kiamat. Baik itu berupa harta, baik itu berupa umur, waktu, dan begitu seterusnya. Dan itu mereka tidak mau seperti itu. Jadi mereka ingin hidup senang-senang tanpa ada hisab. Makanya dengan sebab itu mereka tidak mau beriman dengan hari akhir. Kemudian yang ketiga, karena kalau ada balasan pada hari kiamat itu sama dengan membuka aib mereka.
Karena sebagian mereka orang-orang jahiliyah itu, mereka orang-orang zalim, suka menindas orang-orang yang lemah, suka mencuri, mengambil hak orang lain. Sementara pada hari kiamat, semua catatan amal kita akan ditampakkan di hadapan manusia, dan itu akan mempermalukan diri mereka. Lah, 3 sebab inilah kenapa kemudian orang-orang jahiliyah itu, orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir di zaman itu mengingkari tidak adanya hari akhir ataupun hari pembalasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala singgung di sini. Dan rata-rata ayat-ayat makkiyah, ikhwan, kalau antum membaca Al-Qur'an ayat-ayat makkiyah ya, bukan ayat-ayat madani. Maksudnya ayat-ayat makki itu turun sebelum hijrah, dan ayat madani itu turun setelah hijrah. Itu umumnya bicara soal akidah, soal keimanan dengan hari akhir, soal balasan, soal hisab, soal sorga, soal neraka, dan begitu seterusnya. Karena memang periode Mekah itu Nabi SAW dihadapkan dengan orang-orang kafir musyrik yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Makanya ayat-ayat yang turun itu kebanyakan seputar itu. Kalau antum mengikuti tafsir Al-Quran dari mulai awal surat sampai kul a'udzu birabbin nas sampai sekarang surah Al-Mutaffifin, umumnya juz amma itu makkiyah. Karena banyak bercerita tentang akidah masalahnya, tentang keimanan kita dengan hari akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu dalam Islam ada dampak yang akan diberikan kepada orang-orang yang mengingkari atau mendustakan hari akhir itu. Apa saja dampak buruknya? Pertama, orang yang mendustakan tentang adanya hari akhir itu adalah sababun lil adzabil alim wal bu'du an rabbil alamin. Sebab dia akan mendapatkan azab yang pedih dan jauhnya dia dari Rabb semesta alam. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim." Ada 3 kelompok, kata Rasul, kelak pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah, bahkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan Rasul mengucapkan seperti ini 3 kali, sampai Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, khabu wa khasaru, sungguh rugi orang itu wahai Rasul. Siapa mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, al-musbil, pertama orang yang isbal, orang yang melembrehkan pakaiannya di bawah mata kaki bagi laki-laki. Kemudian al-mannan, orang yang mengungkit-ngungkit pemberian. Kemudian al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang-orang yang kemudian berani bersumpah dusta untuk melariskan dagangannya. Maka di sini ada kalimat al-kadhib, dusta untuk melariskan dagangannya. Artinya orang yang kemudian menipu orang untuk melariskan dagangannya, hakikatnya dia tidak yakin dengan kehidupan setelah kematian. Bahwa dengan berdusta itu sebenarnya ada balasan, tapi dia tidak takut dengan balasan itu, atau boleh jadi mengingkari soal balasan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-kadhibus sababun lidukhulin nar, bahwa dusta ataupun mengingkari adanya hari akhir itu adalah sebab Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Kata Nabi SAW, ahlul jannati thalathatun, penduduk sorga itu ada 3 kelompok.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, begitu juga ahlun nar, juga ada 3 kelompok. Ketika Nabi SAW menyebutkan ahlun nar, salah satunya Rasul mengatakan al-kadhibu, dia berdusta atau mendustakan hari akhir. Ini juga menunjukkan bahwa orang yang mendustakan hari akhir itu sebab dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga disebutkan para ulama, al-kadhibu sababun li hirmani sahibihi an yadkhulal jannah ma'a dakhilin. Bahwa dusta itu sebab haramnya dia akan masuk ke dalam sorga bersama orang-orang yang masuk ke dalam sorga. Kata Nabi SAW, thalathatun la yadkhulunal jannah, 3 manusia tidak akan masuk ke dalam sorga. Kemudian Rasul mengatakan, asy-syaikhuz zani, orang tua yang berzina, wal imamul kadzdzab, dan imam yang berdusta, wal a'il al marhu, orang miskin kemudian dia sombong. Di sini ada kalimat al imamul kadzdzab, ada kalimat kadzdzab, pendusta di sini. Dan dusta di sini ya umum, mendustakan apa saja. Hakikatnya orang-orang yang melakukan dusta ataupun melakukan kezaliman dengan cara berdusta, dia tidak yakin bahwa dustanya itu akan ada balasan di akhirat. Makanya inilah kemudian Nabi SAW sampai menyebutkan 3 bahaya dalam hadis-hadis ini soal dusta. Artinya kalau dusta sesama kita saja sudah sedemikian rupa gini ya siksa dan azabnya, macam mana kalau dia berdusta atas nama Allah dengan cara mengingkari tidak adanya hari pembalasan setelah kematian? Tentu lebih besar lagi dosa orang yang berdusta ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik, kita akan masuk kepada ayat yang kita baca di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya Alkitab, kitab di sini ada yang mengartikan arwah. Maksudnya ruh-ruhnya orang-orang kafir. Ruh-ruhnya orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jal, ataupun orang-orang fajir, lafi sijjin, berada di sijjin. Kita akan bahas di sini kalimat al-fujur. Apa itu fujur dalam Quran itu? Sebagian para ulama tafsir tentunya ketika memaknai makna fujur ataupun fajir, dikatakan oleh para ulama tafsir di antaranya Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan arti fujur adalah al-khuruj an ta'atillah. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang keluar dari ketaatan dalam bahasa Arab disebut fajir ataupun fujur. Ada juga yang mengatakan maksudnya fujur adalah al-imbi'atsu fil ma'asi wat tawassu fiha. Orang yang tenggelam dalam kemaksiatan dan dia melebarkan kemaksiatannya kemana-mana. Jadi orang yang banyak sekali macam-macam maksiat ia lakukan, itulah orang fajir namanya. Ada juga yang mengatakan fajir di sini atau fujur adalah mailun anil haqqi ilal batil. Seseorang berpaling dari kebenaran dan memilih kebatilan. Tapi ada juga yang mengatakan fajir ini terkadang diartikan kafir. Kafir dengan fajir itu sama sebenarnya, satu makna. Itulah di antara makna fajir. Lah orang-orang fajir di sini disebutkan di sini kalla inna kitabal fujar. Sesungguhnya kitab al-fujar maksudnya arwahnya orang-orang fajir, orang-orang jahat itu, orang ahli maksiat. Lafi sijin, berada di sijin. Apa itu sijin? Disebutkan oleh para ulama ketika bicara soal apa itu sijin. Jadi sijin itu adalah tempat yang paling dasar yang ada di perut bumi. Dia di bawah 7 lapis lagi.
Kan bumi itu kan ada 7 lapis tuh. Lah sijin itu masih di bawahnya lagi. Dan itulah arwahnya orang-orang kafir pada hari kiamat, maka mereka akan disimpan di situ. Sementara arwahnya orang-orang yang beriman akan disimpan di Illiyin, di tempat yang paling tinggi. Adapun Illiyin sendiri, tempat yang paling tinggi, yang paling mulia itu yashhaduhul malaika. Malaikat menyaksikannya. Tetapi arwahnya orang-orang kafir yang ada di sijin itu yashhaduhu syayatin. Yang menyaksikan adalah setan-setan. Karena di situ tempat arwahnya setan. Jadi ada yang mengatakan ruh-ruhnya orang-orang fajir itu mereka akan ditempatkan di tempat-tempat setan di sijin. Dari sini ada faedah bahwa syayatinul insi wal jin, setan manusia dan jin itu ada alaqah, ada kerjasama. Terkadang di dunia ini antara setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin itu ada kerjasama. Contohnya umpamanya dunia perdukunan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Jin, wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian orang itu dari kalangan manusia, mereka meminta perlindungan kepada sebagian dari kalangan jin. Akhirnya jin-jin itu menambah kekufuran kepada manusia. Jadi ada orang-orang itu yang bekerja sama dengan mereka. Seperti kalangan para dukun, bomo dan yang semacamnya. Ataupun mengikuti tingkah laku mereka. Dan setiap maksiat itu adalah was-was daripada setan. Makanya kenapa kemudian orang-orang yang ahli maksiat, apalagi semua maksiat dilakukannya sampai kepada tingkat fujar, maka ruh-ruh mereka akan dicampur adukkan dengan tempat-tempat setan yang ada di sijin. Makanya di sini Allah mengatakan kalla inna kitabal fujari lafi sijin. Ingatlah sesungguhnya ruh-ruhnya orang fajir, orang jahat itu akan diletakkan di sijin. Atau boleh jadi yang dimaksud kitab di sini catatan keburukan, seperti hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang ruhnya orang yang beriman yang bisa melewati lapisan-lapisan langit, sampai ruhnya orang yang beriman berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, tapi angkatlah catatannya ke Illiyin, kata Allah. Tetapi orang-orang kafir, maka mereka jangan lagi berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Pintu-pintu langit saja tidak dibuka. Sampai-sampai dijelaskan di dalam Al-Quran itu la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Jadi pintu-pintu langit itu tidak akan dibukakan kepada mereka. Dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam sorga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum, kata Allah. Lalu dengan ruh itu bagaimana caranya? Allah katakan lemparkan ruh itu. Kemudian letakkan catatannya di sijin. Akhirnya ruh itu dilempar, akhirnya masuk ke dalam jasad yang ada di kuburan, maka dia merasa remek badannya, seolah-olah jatuh dari ketinggian. Adapun catatannya, seluruh lapisan bumi menolaknya. Bumi yang pertama menolaknya, bumi yang kedua menolaknya, sampai ke lapisan yang ketujuh menolaknya. Akhirnya catatan itu disimpan di tempat yang disebut dengan sijin, di bawah 7 lapis bumi lagi. Itulah sijin. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla inna kitabal fujjar lafi sijin. Tentu kenapa orang itu bisa menjadi jahat, ikhwan? Banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu ada sebabnya kan.
Lah di antara sebab orang itu menjadi jahat kemudian menjadi ahli maksiat itu pertama karena dhaful iman, boleh jadi karena lemahnya iman tuh. Makanya definisi iman itu dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi salah satu orang itu jadi jahat dan ahli maksiat itu boleh jadi karena lemahnya iman, sehingga dia banyak melakukan maksiat. Atau yang kedua karena intisyarul fisqi fil mujtama, banyaknya kefasikan di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada orang baik satu berkumpul dengan banyak orang fasik, pasti orang baik ini lama-lama jadi fasik. Karena namanya teman itu akan menarik kan. Jangan itu saya punya cerita, ada seseorang pegawai di pemerintahan itu. Dia mengatakan, Ustadz, pada awalnya saya masuk ke lembaga itu saya ingin merubah katanya. Tapi setelah saya masuk saya dimusuhi orang satu kantor katanya. Kenapa? Karena tidak ikut prosedur mereka katanya. Akhirnya dalam hati saya ini keluar hilang pekerjaan, tetap di situ harus ikut dengan gaya mereka yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu satu kantor, gimana satu kampung coba. Ya. Kemudian yang ketiga terkadang ghiyabu faridatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Hilangnya orang yang mencegah kemungkaran. Boleh jadi mungkin mengajak manusia kepada kebaikan itu mudah ya kan. Tapi kalau mencegah kemungkaran ini agak berat biasanya. Kalau orang ngajak sholat mungkin agak enak gitu ya. Enggak tersinggung orang. Coba kalau seandainya ada orang yang melakukan bid'ah antum cegah. Enggak marah dia. Ya. Atau ada orang yang sedang minum khamr, antum ambil botolnya, jangan, mungkin antum dipukul sama botolnya tuh. Ya. Jadi mencegah kemungkaran itu memang berat gitu ya. Lain kalau hanya mengajak kebaikan saja. Tapi justru ketika kemungkaran tidak dicegat, boleh jadi itu pula yang menjadikan akhirnya banyak orang yang melakukan kejahatan dan maksiat di mana-mana. Atau boleh jadi yang keempat tasahul bil ma'asi. Orang itu memudah-mudahkan dengan maksiat. Ini kan dosa kecil saja, belum dosa besar katanya. Saya kan baru 1 kali, belum 2 kali. Ya. Saya kan baru coba-coba katanya, belum kayak si Anu udah kecanduan tuh. Orang kalau kemudian meremehkan maksiat, baik yang besar ataupun yang kecil, maka lama-lama kemudian namanya maksiat itu kan ada kelezatan di dalamnya, ikhwan. Pasti orang yang pernah maksiat pertama, kalau dia tidak cepat bertobat akan masuk ke maksiat yang kedua, dan begitu seterusnya. Maksiat ini ada turunannya, ya. Dan banyak lagi sebab-sebab orang itu terjatuh kepada fujur tadi. Taib, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla inna kitabal fujari lafi sijin wa ma adraka masijin. Tahukah kamu apa itu sijin? Sebenarnya sijin itu dalam bahasa kitanya, dalam bahasa Indonesianya adalah penjara. Si fulan ada di sijin, maksudnya si fulan ada di penjara. Dan penjara zaman dulu itu rata-rata di bawah tanah. Penjara di zaman dulu kan di bawah tanah biasanya. Nanti kemudian dikasih kerangkeng gitu kan. Nah, zaman sekarang iya di atas tanah. Sehingga istilah sijin itu ya di bawah tanah maksudnya gitu ya. Istilah penjara itu. Jadi ruh-ruhnya orang-orang kafir itu akan terpenjara di bawah tanah, dan juga ruhnya orang-orang fajir, orang-orang fasik, ahli maksiat juga akan diletakkan di situ. Kemudian Allah mengatakan kitabum marqum. Kitabum marqum, kitab yang berisi catatan amal. Jadi semua manusia baik melakukan kebaikan, baik melakukan kejahatan, semua ada catatannya. Karena ada malaikat-malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah memang untuk mencatat. Salah satunya Raqib dan Atid. Itu mencatat segalanya, walaupun ada khilaf para ulama kan. Karena ucapan manusia itu kan terbagi 4 ya. Ada yang sifatnya pahala semua, 100%. Ada yang sifatnya dosa semua, 100%. Ada yang sifatnya campur aduk, ada pahala dan dosa. Ada sifatnya tidak berpahala, ya tidak berdosa juga. Itulah ucapan manusia, tidak lepas dari 4 perkara ini. Ya. Yang pertama berpahala semua. Mungkin ucapannya itu dalam bentuk zikir, baca Quran, mengajak manusia kepada kebaikan, dan tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang santun dan begitu seterusnya. Maka ini 100% kebaikannya.
Tapi ada kemudian ucapan itu 100% keburukannya kan. Yang keluar itu hanya ghibah, namimah, cacian, makian, hinaan, macam-macam. Maka itu 100% itu dosa isinya. Tapi ada ucapan itu dia banding dia. Ya kadang-kadang dia mengucapkan yang baik di satu majelis itu. Ya kadang-kadang pula dia menggibah orang. Kadang-kadang menasihati orang, satu sisi rupanya dalam dibalik nasihat itu sedang membongkar aib orang. Ya memang seperti itu. Tapi ada juga kata-kata itu yang enggak mengandung dosa, yang enggak mengandung pahala, kayak antum ngobrol lah sama kawan itu. Tapi ini pun menghabiskan waktu masalahnya. Kadang kalau ngobrol lama-lama ini, kadang-kadang lupa sholat, lupa macam-macam tuh. Lah kata ulama, 3-4 macam kata-kata ini semua akan dicatat malaikat. Walaupun itu bentuknya tidak ada dosa dan pahala. Tetapi yang dihisab itu cuma 2 saja. Pertama ucapan yang mengandung dosa, yang kedua ucapan yang mengandung pahala saja. Tapi sebagai amanah ilmiah para malaikat yang mencatat itu, dia akan mencatat sampai kepada kalimat adu saat sakit pun dicatat. Seperti yang terjadi kepada Imam Ahmad saat sakit. Dia mengerung kesakitan mengatakan aduh. Kemudian muridnya mengatakan ya Imam innal anina kalimatun wal kalimatu tuktab katanya. Ingat Imam, kalimat aduh itu kalimat loh, dan kalimat itu dicatat malaikat. Langsung diam Imam Ahmad. Padahal dia sedang mengerung kesakitan tuh karena takut dicatat ya. Jadi semua catatan itu lengkap di tangan para malaikat. Itulah kitabun marqum. Ya kalau itu catatannya kebaikan ya tentu diletakkan di Iliyin. Tapi kalau catatannya semua keburukan maka diletakkan di Sijjin. Kitabun marqum. Kemudian Allah mengatakan wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi para pendusta. Kalimat wail sudah saya jelaskan bahwa kalimat wail ini banyak makna. Ada yang mengatakan kalimat wail ini artinya seseorang mendoakan dirinya sendiri akan kehancuran. Ada orang mendoakan untuk dirinya sendiri akan kehancuran. Itulah namanya wail. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan wail itu artinya sebuah lembah di dalam jahanam. Saking panasnya kalau gunung-gunung yang ada di bumi itu dipendamkan di situ maka akan meleleh. Saking panasnya dan terbakarnya. Bahkan dijelaskan lembah itu bukan hanya sekedar panas, tapi syadidul qa'ri, syadidul zulmi, syadidun natani. Jadi sangat dalam sehingga gelap, sangat busuk karena seluruh nanah penduduk neraka itu masuk ke situ. Itulah wail. Untuk siapa wail? Yauma idzin lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan akan hari balasan. Orang-orang yang mendustakan akan hari balasan maka mereka terancam dengan wailun, dengan wadin fi jahannam syadidul qa'ri syadidun natani syadidul dulmi, sangat dalam, sangat busuk dan sangat gelap. Naudzubillah. Celaka bagi mereka para pendusta. Dusta ini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, lawan daripada as-sidqu, kejujuran. Makanya Rasul mengatakan alaikum bis-sidqi, wajib atas kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu mengarah kepada albir, kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah, sementara kebaikan mengarah ke surga. Tapi Rasul mengatakan iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian jangan berdusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Nah, di sini ada kalimat fujur. Karena dusta itu mengarah kepada kefajiran, kejahatan, kemaksiatan, kefasikan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan fujur itu akan mengarahkan kita ke dalam neraka. Jangan lagi cerita dusta kepada hari akhir yang sudah saya jelaskan akibat-akibatnya tadi. Kalau seandainya seseorang suka berdusta di dunia saja, itu banyak sekali madaratnya. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, yang orang berdusta itu biasanya in'idamur rahati wal amni,
hilangnya perasaan tenang, hilangnya perasaan aman. Karena orang berdusta takut ketahuan masalahnya, enggak tenang hidupnya tuh. Kemudian yang kedua, al-kadzibu yumridul qalba. Dusta itu bisa membuat penyakit dalam hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan akhlaknya orang-orang munafik, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun. Dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit. Karena orang munafik itu ahli dusta. Lisannya berbeda dengan hatinya. Kemudian yang ketiga, al-kadzib yungkisur rizqa wa yamhaqul barakah. Bisa mengurangi rizki dan menghapus keberkahannya. Sebagaimana Rasul mengatakan, birrul walidaini yazidu fil umri wal kadzibu yungkisur rizqa. Berbuat baik kepada kedua orang tua bisa menambah umur, tetapi dusta itu bisa mengurangi rizki. Walaupun zahirnya bertambah, seperti orang yang curang dalam berniaga itu, zahirnya kan bertambah itu dengan kecurangannya, tetapi dihilangkan berkahnya. Naudzubillah. Kemudian yang keempat, al-kadzibu sababun libtida'il malaikati wa hirmani barakatihim. Bahwa dusta itu menyebabkan jauhnya dia dari para malaikat dan hilangnya berkah para malaikat kepada mereka. Sebagaimana hadis yang masyhur, Rasul mengatakan, idza kadzabal abdu taba'adal malaku anhu milan. Kata dia, min natani ma ja'abi. Apabila seorang hamba berdusta, maka malaikat akan menjauh darinya 1 mil karena tercium bau busuk dari kedustaannya. Tapi tentu kebusukan ini hanya dicium oleh para malaikat. Kalau setiap orang yang dusta mengeluarkan bau busuk dan kita bisa menciumnya, mungkin kita bau semua, ikhwan. Nah, kita ini juga kadang-kadang berdusta kan begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita ini dengan cara apa? Tidak ada bau dalam maksiat. Kalau ada bau dalam maksiat itu tidak ada antum mau duduk dengan saya. Begitu juga saya tidak mau duduk juga dengan antum. Ya. Kemudian yang nomor 6, al-kadzibu sababun lihirmani min nikmatil hidayah. Dan yang bahaya, dusta itu bisa menyebabkan orang diharamkan dari nikmat hidayah. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab, kata Allah. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang melampau lagi pendusta. Dan bahaya kalau tidak dapat hidayah, sementara nikmat yang paling besar itu hidayah. Kemudian al-kadzibu sababun litardi min rahmatillah. Bahwa dusta itu menyebabkan diusirnya dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 61. Kemudian juga al-kadzibu yahdi ilal fujur wa sahibuhu muta'awwadu binnar. Bahwa dusta itu akan mengantarkan kepada al-fujur, orang jahat, kejahatan, dan pelakunya akan terancam dengan neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia ya, bicara soal umumnya dusta. Kalau umumnya dusta saja terancam dengan 8 perkara ini, macam mana orang yang mendustakan hari kebangkitan? Bahwa tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari balasan, tidak ada sorga, tidak ada neraka. Lebih kejam lagi dustanya, dan lebih besar lagi kemudian balasannya. Makanya lihat, ketika Nabi SAW bicara tentang azab kubur, ketika Nabi SAW diperlihatkan ada orang yang dimasukkan celulit di mulutnya, kemudian dirobek sampai tengkuknya. Kemudian ketika celulit itu diarahkan ke sebelah kirinya, hendak merobek sampai tengkuknya, di sini sudah sembuh lagi. Asih begitu saja dibolak-balik itu. Saya bayangkan sampai Rasul mengatakan kepada Jibril, "Mahadhan? Siksa apa orang ini kok kayak gini sekali?" Maka kemudian Jibril alaihi salam atau malaikat yang lain menjelaskan kepada Nabi SAW, orang itu kenapa disiksa seperti itu? Karena fakadzabun yuhadditsu bil kadzbati. Karena orang itu pendusta, suka berdusta hatta tablughul afaq, dustanya itu sampai melambung ke langit katanya.
Dusta sampai melambung ke langit itu seperti apa? Kalau di zaman dulu mungkin susah mencontohkan dusta sampai melambung ke langit itu. Artinya dustanya kemana-mana. Ya. Tapi hari ini kita bisa pahami hadis ini dengan sangat mudah, dengan contoh yang sangat mudah sekali. Ketika orang kemudian menulis sesuatu di internet, tulisan hoax umpamanya, dusta, copy paste, itu sudah tersebar kemana-mana tuh. Kalau orang dulu berdusta itu satu desa lama menyebarnya kan, karena dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga. Tapi sekarang tidak perlu dari mulut ke mulut, cukup antum isi pulsa saja. Itu sudah satu dunia tahu kedustaan antum. Itulah dusta sampai melambung ke langit itu. Lah kalau dusta-dusta seperti ini, lihat siksaannya luar biasa di dunia, di akhirat, dalam kubur. Macam mana orang yang mendustakan hari kemudian? Makanya Allah mengatakan, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celaka, wail pada hari itu bagi orang-orang para pendusta. Kemudian Allah mengatakan alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, hari akhir. Dan umumnya yang suka mengingkari hari pembalasan itu kalau dulu ya di zaman Nabi ya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Arab kan itu. Kalau zaman sekarang yang mungkin orang-orang ateis, ya. Orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, Tuhan aja nggak percaya, apalagi hari setelah kematian makin nggak percaya lagi. Tuhannya aja nggak percaya kan gitu. Orang-orang ateis, orang-orang orientalis dan begitu seterusnya, mereka tidak yakin dengan itu. Makanya kemudian Allah mengatakan, wa may yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim. Tidak ada yang mendustakan hari kemudian itu kecuali setiap orang yang mu'tad, melampaui batas, atsim, orang yang banyak melakukan dosa. Jadi mu'tad itu orang yang melampaui batas. Melampaui batas-batas syariat, ataupun atsim, banyak melakukan dosa. Karena orang banyak melakukan dosa itu takut kalau seandainya dia akan dihisap, makanya diingkari, tidak ada kehidupan setelah kematian itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan kenapa orang-orang musyrik Arab itu mengingkari. Karena idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka pun berkata itu dongeng-dongengannya orang terdahulu katanya. Itu dongengannya orang terdahulu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Nabi SAW ada orang musyrik. Orang musyrik ini merasa cerdas gitu ya, karena suka ya sudah melanglang buana, bahasa kitanya sudah jauh mainnya ke sana kemari. Dan selalu mendengar kisah-kisah di beberapa tempat tentang kisah-kisah fiktif. Banyaklah di negeri kita kan ada juga kisah-kisah fiktif, kisah-kisah yang di desa-desa kayak cerita Tangkuban Perahu gitu ya, Maling Kundang atau apa kan, cerita rakyat tuh kan itu belum tentu juga kebenarannya kan itu ya. Bisa ya bisa tidak, namanya cerita rakyat, sanadnya aja nggak jelas kan itu. Lah ada orang-orang di zaman Rasul itu orang musyrik yang suka dengan cerita-cerita rakyat gitu, diambil dari negara-negara luar. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa apa yang dikisahkan Muhammad itu tidak lebih hebat dibandingkan yang aku kisahkan katanya. Kemudian dia bacakan kisah-kisah itu. Makanya turun ayat idza tutsla alaihim ayatuna qalu asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an disangkanya itu adalah dongengan-dongengan Muhammad dari umat-umat terdahulu katanya. Karena isinya Quran itu kan tentang kisah-kisah umat dulu kan, kisahnya para nabi, kisahnya kaum para nabi, kisahnya para pendusta nabi. Kebanyakan umat-umat itu diceritakan dalam Quran. Tetapi ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu semua benar, karena yang mengkisahkan bukan nabi. Yang mengkisahkanlah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Nabi SAW tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya, yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara tafsir singkat dari surah Al-Mutaffifin ayat ke-7 sampai ke-10. Wallahu a'lam bishawab.